Ada dua buah surat di dalam Al-Quran yang Rasulullah SAW menurut atau diamalkan. Seneng moco, ya seneng tadabbur, dan segera itu amalkan dengan baik. Ada dua buah surat di dalam Al-Quran yang Rasulullah SAW menurut riwayat Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai tidak pernah berhenti membacanya, yaitu surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Jadi surat Bani Israel dan surah Az-Zumar ini tidak pernah Nabi tinggalkan membacanya. Nah, dia kadang-kadang maca sing pendek ora ober. Nah, jadi surah Bani Israel itu tidak pernah Nabi tinggalkan membaca setiap malamnya. Kemudian juga surah Az-Zumar. Apa isinya? Saya akan ambil sedikit. Ini isi daripada surah Az-Zumar. Tentang apa kok begitu Rasulullah SAW selalu membacanya setiap malam. Di ayat yang pertama Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim." Kitab Al-Quran ini, jadi tanzil al-kitab minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana, meyakinkan kita kembali, mengiktikadkan kita kembali, menghujamkan keyakinan agar kita ini selalu meyakini bahwa Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti benar-benar kalam Allah, sehingga kita harus lebih suka sebagai Nabi menyukainya, dan bahkan saben dalu maos, karena adalah kalam Allah. Dan kita sudah membiasakan selama Ramadan sampai menghatamkan berkali-kali ya. Maka jangan sampai barbado ora tahu moco. Nah, padahal dia adalah kalam Allah, benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar-benar kalam Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, juga ada di ayat yang lain, Asy-Syura 192 sampai 195 dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazzala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin." Dan sebenarnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dan dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Di proses turunnya Allah turunkan melalui perantaraan malaikat Jibril atau Ruhul Amin, atau juga Ar-Ruhul Qudus, nah, atau dikatakan Ar-Ruhu war-Ruhu fiha. Kalau dalam surah Al-Qadar itu Ar-Ruh adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah, kalam Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka dudukan Al-Quran adalah sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kemudian sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak dekat, bahkan tidak cinta, bahkan tidak memiliki semangat untuk selalu mentadaburi makna-maknanya. Nah, ada juga dalam surat Fussilat pasal 142, "Wa innahu lakitabun aziz." Nah, Al-Quran itu adalah benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, yang maha mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi. Dikatakan tidak ada kemungkaran, tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran, baik mulai depan atau sampai
belakang. Dengan maca surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, pastikan bahwa yakinilah bahwa Quran itu tidak ada kebatilannya. Nah, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Nah, kami telah menurunkan Alkitab Al-Quran itu dengan hak. Artinya apa? Ora nek pituduh Quran niku sing salah. Saat ini banyak yang namanya hater, pembenci Al-Quran. Bahkan sangat takut kalau orang-orang menerapkan Al-Quran, mereka nanti akan menderita. Ini kelompok seperti buzzer itu. Sing benci karo wong Islam, benci ulama. Nah, mereka sangat pusing 7 keliling. Kalau besok itu yang menjadi pemimpin itu orang-orang yang paham Al-Quran. Kalau besok itu yang memegang kekuasaan adalah orang-orang yang paham Al-Quran. Allah janjikan, memang Allah akan memberikan kedudukan kepada orang-orang yang memahami Quran dengan baik. Sudah kehendak Allah. Tapi memang ada kelompok orang-orang yang tidak bisa menerima petunjuk. Hatinya berisi berbagai macam kedengkian pada Al-Quran. Mereka sangat takut kalau sampai orang-orang beriman nanti tidak memberikan tempat pada Al-Quran ini. Ketika kita menjadi seorang yang paham Al-Quran, benar-benar Quran itu memuliakan setiap manusia. Kalau yang berkuasa orang yang beriman, orang kafir itu aman. Ya, kalau kita ini beriman dengan Al-Quran, yang memimpin kemudian mendasarkan kebenaran Al-Quran, wong musyrik ya aman, wong kafir ya aman, non muslim aman, selama tidak macam-macam. Nang gandeng wong-wong ora do iman kalau Al-Quran dianggap sebagai kitab yang keras, kitab yang ekstrim. Itulah hatinya orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka lebih percaya dengan hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu manusia itu wong 5 beda karepe. Nah, menungso niku watake seneng kerah apa seneng rukun? Menungso niku watake seneng tukaran apa seneng rukun? Seneng tukaran. Menungso niku watake seneng tukaran. Nah, Quran itu datang kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang rukun. Menungso niku watake menangi dhewe apa ngalah? Nah, itu menangi dhewe. Mau ngalah gitu. Quran ngajari kita untuk tawadhu. Ngajari untuk tawadhu. Untuk agar kita ini tunduk dan patuh kepada aturan yang diturunkan Allah kepada kita. Nah, umat itu sifatnya berengkele. Bahkan menungso niku rata-rata amanah apa ora amanah. Dulu Allah perintahkan kepada bumi dan langit untuk memikul amanah. Neng bumi langit orang merasa mampu untuk junjung amanah, untuk junjung tanggung jawab makmuri donya iki. Menungso nonyol-nonyol, aku mampu. Kami siap. Neng bahasan diamanai jebule mereka doluman pada berbuat dolim. Jahulan podo tumindak sing jahiliyah, ya kan? Dikai amanah, duit, malah korupsi. Enak orang wong korupsi. Apa diperintah ke korupsi kuwi? Nang kok seneng korupsi. Nah, nek wis duwe duit oke terus mereka selingkuh. Lali bojo lali anak, mandemeni bojone wong liya. Apa diajarke ngono kuwi? Ora. Neng nyatane mereka pada berbuat zalim. Quran datang mengajari mereka saja, mereka masih belot. Apa mana Quran orang ngajari mereka? Nah, makanya Quran ini harus kita yakini seluruh apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran
seluruh yang dibawa oleh Allah lewat malaikat Jibril pada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita, itulah kebenaran yang harus kita ikuti. Itulah perkara yang hak yang mesti kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Itulah way of life kita. Jadi uang mendasarkan hidup pada Al-Quran itu adalah keselamatan yang akan didapatkan, keberkahan yang akan tumbuh, kemaslahatan yang akan muncul. Tapi kenapa banyak orang yang berpikir kebalikannya? Wah, engko nek sing didadekne dasar hukum nggih ngatur wong urip Al-Qur'an, nanti kita akan dibunuh. Sopo sing arep mateni? Makanya banyak komentar, kenapa buzzer-buzzer pada gawe kata-kata penuh kebencian? Karena mereka takut kalau nanti yang berkuasa kaum muslimin mereka tidak dapat makan. Padahal selama orang hidup itu beriman dan bertakwa kepada Allah, jangan khawatir bahwa orang-orang yang hidup di dalam kehidupan sesuai dengan syariat itu dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, karena orang-orang yang kaya takut gak bayar zakat, bukan takut bayar zakat. Orang beriman itu akan takut jika tidak bayar zakat. Karena besok orang yang menyimpan emas, menyimpan perak, dia nggak bayar zakat, itu besok akan dijadikan sebagai lempengan besi yang disetrikakan kepada jidat dan punggung serta perut mereka. Nah, sehingga orang-orang yang punya harta, wong sing dibondo kuwi mesti bayar zakat. Nek ora beriman, Bu. Nek beriman, nek salat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ora ya ora iman. Kenapa? Nek jenengan iman resikonya siji azab, risiko kedua jenengan tidak dapatkan pahala. Ya, orang Quran itu sangat cinta. Kenapa? Zakat itu bukan tanpa pahala. Zakat selain menyelamatkan dari api neraka, juga memberikan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki orang-orang yang mencuri dalam agama Islam itu diancam dengan hukuman potong tangan. Yang merampok dihukum bunuh. Yang berzina diasingkan jika belum menikah. Yang sudah menikah dirajam. Itu supaya orang jerah. Orang itu jerah. Supaya orang itu takut berbuat dosa. Sekarang nampaknya orang itu permisif, pengennya kabeh dihalalke, dibebaske. Padahal akibat daripada perbuatan nyimpang itu jelas nampak sekali. Kira-kira nek perzinaan dibiarkan terjadi apa? Siji, penyakit akan banyak bertebaran. Dua, banyak wong-wong sing lahir tanpa duwe nasab sing jelas. Telu, nah, karena banyak anak-anak yang enggak jelas, nasab yang enggak jelas, maka pendidikannya ya ora jelas. Ketika pendidikan enggak jelas, wong tua ora tanggung jawab, orang didik secara benar, kira-kira anak esuk nek gede dadi apa? Dadi wong dadi wedhus. Nah, mangane gitu. Wong wujute neng kelakuane kaya wedhus. Wong wujute neng kelakuane kaya kethek. Wong wujute nglakuane kaya jaran. Makanya dikatakan ulaika kal an'am. Nek wong tanpa pelajaran, tanpa pendidikan, tanpa pitutur agama, mereka seperti binatang. Balahum Allah. Bahkan mereka lebih sesat ketimbang binatang. Nah, maka orang yang tidak mau menerima Al-Quran sebagai petunjuk, tidak mengimani sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala, justru mereka adalah orang yang paling merugi. Sebab apa? Quran adalah benar-benar petunjuk kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Petunjuk di dunia itu banyak, tapi tidak ada petunjuk yang lebih benar daripada Al-Quran. Ini akidah yang ditanamkan Allah kepada kita. Neng dhuwur bumi niki peraturan itu banyak, undang-undang itu oke. Neng selama undang-undang aturan itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah,
maka tidak akan bisa dijadikan sebagai petunjuk. Nah kalau kita dasar pada Al-Quran, insya Allah iso dadi pitutur. Sebab apa? Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Belum lagi orang yang mengimani dan mengamalkan Al-Quran, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Dan Allah memberi kabar gembira, sang pencipta wahyu, sang ngendikane wahyu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu memberikan kabar pada kita bahwa sapa sing beriman karo Al-Qur'an lan gelem ngamalkan Al-Qur'an, bagi mereka namanya pahala yang besar. Pahala itu kan kalih berupa kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat. Neng dunyane urip sejahtera, aman, tentram, ayem. Nek carane negara mbiyen tata tentrem kerta raharja. Uripe tertata, atine tentrem, kerta duwite akeh, rezekine akeh, raharja uripe sejahtera. Artinya apa? Wong nek gelem manut karo Al-Qur'an itu mesti bakal mulya. Neng menungso oke-oke do kebujuk karo hawa nafsu, kebujuk karo kesenangan dunya. Apa meneh sing jenenge ujan urip niku dunya karo hawa nafsu. Segalingan ta menungso niku sing nggodha pinten? Ayo, menungso niku sing nggodha pinten? Sebutno 6 kecahe. Nah iso tak kaos siji. Kaosku ijik. Siji. Ngacung sebutno kabeh. Menungso niku ning ngarepe ana godaan, kiwa tengen ana godaan, ngesor dhuwure ya ana godaan. Cacahe 6 sebutno. Ayo ndang ngacung nggih muni. Ayo toh. Wis tak tambahi madu. Wis tak tambahi 100.000. Ayo toh. Ya siji. Neng ngarepe ana jenenge iblis. Neng mburi ana jenenge donya. Neng kanan ana jenenge hawa. Neng kiwa ana jenenge nafsu. Neng sekitare ana keluargane, anak bojo. Nah di atasnya dan di bawahnya ada kawan-kawan mereka. Kadang-kadang sing nggodha kanca ora salat gara-gara dijak mancing. Nah, ya. Ora salat gara-gara dijak dolan. Orang ngaji gara-gara kon ngeterke bojone nyang pasar. Orang mangkat ngaji gara-gara ngeterke sekolah anake nyang sekolah. Bapake ngeterke sing pinter anake. Bapake bodho anake pinter. Wong arep sedekah wedi gara-gara anake urung bayar SPP. Bajine mikire macam-macam. Iku godaan-godaane menungso. Padahal sebenarnya semua tadi itu kalau kita kalau dalam Al-Quran dengan penuh keyakinan, nggak ada yang bakal merugi dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Allah mengatakan, sapa wong sing beriman pada Al-Quran dan dia mengamalkan petunjuk Quran dengan baik, bagi mereka ada namanya keberuntungan berupa pahala, berupa imbalan. Sing arep diperoleh ibarat wong nandur bakal mesti ngunduh. Apa unduane? Siji, keberkahan hidup di dunia. Kedua, kesejahteraan hidup di akhirat. Itu sudah pasti, tidak perlu kita ragukan. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita kudu mengimani Quran dengan sungguh-sungguh. Jangan hidup kita berpaling dari Al-Quran. Berpaling dikit aja tidak boleh.
oleh berpaling jauh. Jangan Quran hanya sebatas bacaan, tapi tidak pernah kita amalkan. Jangan sebatas hanya keyakinan, tapi tidak pernah jadi amalan. Apapun yang kita baca berupa satu ayat Al-Quran, atau lebih kita membacanya, monggo isine napa niku ki ndang-ndang diamalke. Aja Quran mung diwaca nang ora tau diamalke. Seneng maca, ya seneng tadabbur, dan segala itu amalkan dengan baik.